lensa, tapi lensa ini adalah fungsinya bukan untuk membentuk bayangan, tapi untuk memfokuskan cahaya yang datang dari sini, sehingga di sini fokus di sini. Jadi nyalanya betul-betul nyalanya terang, fokus dari sini. Jadi yang digunakan lensanya adalah lensa untuk membentuk bayangan yang ini. Ini benda nanti, ini fungsinya sebagai benda. Ini adalah lensa dan ini adalah layar. Jadi ini benda, ini lensa. Berarti jarak ini ke sini, ini adalah jarak benda. Diukur seperti ini. Ini jarak benda. Kemudian jarak bayangannya berarti dari lensa ke layar. Kalau Anda beginikan berarti ini. Kalau Anda beginikan berarti yang ini. Nah ini. Itu. Jadi kalau Anda nanti dalam boleh tulis di sana, jarak fokus yang kita gunakan lah yang ini nih, lihat. Jadi kalau di sini mungkin 200, mungkin 300, lihat ini ya. Jadi nanti yang Anda gunakan adalah jarak fokus lensanya adalah yang ini. Nah lihat. Nah ini. Berapa ini ya? 20. Nah, berarti jarak fokusnya adalah plus. Plus itu lensa sembung dan 200 itu adalah 200 mili. Jadi jarak fokusnya 200. Kalau dalam senti berarti 20 cm. Nah, yang digunakan kita gunakan senti. Ya. Jadi 1/f-nya di sana 1/20. Untuk praktek 1 sampai praktek ke berapa itu? 4. Kita tidak ganti-ganti ya, fokusnya tetap yang ini. Berarti di sana 1/20. Tinggal hitung dengan kalkulator berapa di sana. 0,05 pasti. Nah itu. Kemudian bagaimana? Yang pertama nanti si penguji memberikan data awal. Gak mungkin ya, kemarin kan udah ya. Gak mungkin jarak benda itu lebih kecil dari jarak fokus. Karena kalau jarak benda lebih kecil dari jarak fokus, maka bayangannya akan maya. Kalau maya tidak akan tertangkap oleh layar. Yang namanya maya tidak ada kan? Iya. Nah, jadi nanti kalau ini 20 cm, maka jarak bendanya harus mulai dari lebih dari 20. Karena kalau pas 20 bagaimana? Kalau pas 20 nanti jarak bayangannya jauh tak terhingga. Tapi kalau lebih kecil, jarak bendanya itu akan maya, tidak akan tertangkap oleh layar. Jadi nanti kalau ada penguji memberikan jarak bendanya mulai dari sekian, tapi sekiannya itu lebih kecil dari jarak fokus, jangan diterima. Karena sampai ISA pun Anda nggak bakal ketemu bayangannya. Karena bayangannya maya. Jadi harus lebih dari jarak fokus. Nah yang kita gunakan jarak fokusnya bisa 30 mm, bisa 20. Jadi jangan sekarang 20 nanti juga 20, jangan ya. Lihat saja nih. Kalau isinya 200 berarti 20 ya. Nah berarti kita harus mulai mengambil data jarak bendanya harus lebih dari 20. Misalnya mulai dari 25. Nanti kata penguji 25 cm, kita ukur ini 25 cm. Ini cara menggeser-geser ini, kalau kekecilan berarti geser ke sini kan. Nah ini tekan, ini geser. Kalau kebesaran ini yang mendorong begitu. Jadi jangan sampai ini. Nah, jangan patah lagi. Jadi ini tekan, dorong, tekan, dorong. Udah situ. Nah misalnya yang disuruh adalah jarak bendanya mulai dari 25. Boleh. Karena ini 20 kan? Harus lebih. Ini ukur. Kenapa sini jarak bendanya 25? Silakan tulis. 25 ya. Berarti pada S yang pertama itu 25 ya? Oke. Jarak bayangannya sekarang. Ini nyalakan. On off-nya, powernya nyalakan. Nah ini. Nanti di sini akan ada bayangan nih. Supaya kelihatan nih bayangannya. Nah ini bayangannya. Geser-geser gitu. Ini bayangannya tidak membentuk karena ini panah ya. Nanti bayangannya harus panah lagi. Harus panah lagi, harus panah. Nah ini mulai. Nah ini panah. Nah itu bayangannya. Ini bayangannya tuh. Di sini nggak berbentuk. Jadi ini masih salah. Geser terus sambil betul-betul tajam. Di sini jauh-jauh kan? Nah ini. Tanda panah. Nah di situ. Jelas ini. Nah, tinggal ukur. Kalau jarak bendanya 25, tapi jarak bayangannya berapa ukur dari sini? Ini misalnya paling tajam menurut Anda, menurut mata Anda ini.
Nah ini ya. Ini ukur 50. Nanti ukurnya dari sini. Jadi sampai sini 50. Ini 35 berarti 85. Bisa tapi ya. Tapi jangan niru saya. Karena saya juga salah itu. Ini tadi berapa? 25,80. Yang kedua, udah ambil datanya itu udah. Data yang kedua, misalnya si penguji menyuruh Anda untuk 30 misalnya. 30 geser ke sini. Data yang kedua ini. Pas 30 gini lagi. Ini ya? Ya. Nah ini ukur lagi berapa? Kelihatan apa yang sampai sini 61. Nah, bisa. Itu data yang kedua. Data yang ketiga misalnya diminta 40. Jarak bendanya 40. Boleh kan? Atau 38, jangan kelipatan 10 terus ya. Misalnya 38. Boleh itu. Nah, nih, udah. Pas 38. Jarak bayangannya. Iya. Nah, di situ. Jadi kita ukur lagi jarak bayangannya 41. Nanti bentar ya. 42 sorry 42 lebih 2 mili 42,2. Udah 3 data ya. Kemudian data berikutnya misalnya diminta misalnya 46 misalnya. Enggak harus kelipatan. Jadi sembarang semuanya 46. Nih, jarak bendanya 46. Ini 46 pas, jarak bayangannya. Sini ya? Good. Ini 35,6. Selesai kan? Nah itu selesai pengambil data, berarti ini udah matikan, selesai Anda. Nah untuk mengolah data Anda pindah ke yang lain gitu. Nanti ini bagian yang lain gitu. Ya sudah. Jadi hanya segitu pengambilan data. Berikutnya Anda silakan nanti ditempatkan di mana oleh penguji, mungkin di luar, mungkin di mana ada meja-meja, Anda olah datanya. Ambil segera apa? Kalkulator, baris dan sebagainya karena berlukis. So, sekarang masuk ke pengolahan data. Nanti kalau sudah selesai seperti itu, segera salin di sini ya. Jadi boleh di sini dulu Anda mengerjakan, salin ke sana gitu kan? Atau boleh di sana dulu, salin ke sini. Setelah itu Anda serahkan ini sebelum Anda duduk ke meja pengolahan data, serahkan dulu ini ke penguji. Artinya apa? Nanti ketika Anda mengolah data, kemudian Andanya diganti datanya, berarti Anda merekayasa data kan? Ya. Jadi nggak mungkin karena datanya sudah masuk. Jelas. Jadi nggak bisa membuat kalau ada kesalahan di gedean setik, nggak bisa karena ini sudah tersimpan datanya di datawan di kami. Ya situ. Ya. Jadi nggak mungkin Anda bisa merekayasa data. Nah ini silahkan. Tapi sudah disalin ke sana. Karena kalau belum disalin ke sana, ini belum disalin ke sana. Anda nggak bakal bisa mengolah data kan? Ya. Dan kalau di sana belum disalin ke sini, ini masa dalam keadaan kosong diserahkan. Terus gitu. Nah, ini sudah terserah. Kemudian Anda bekerja di sana gitu. Ini sudah matikan, Anda pergi kemana gitu dan duduk di tempat meja pengolahan data. Dari sana Anda ambil kalkulator siapa? Semua isi aja ya sambil latihan. Ayo. Halo. Isi. Isi. Terus pengolahan siapa ambil kalkulator? Boleh di HP. Anda ada kolom berikutnya, kolom ketiga isi 1/S. Berarti yang satu per berapa? Masukkan angkanya. Pasti di sana ada muncul desimal 0, berapa ya? Yang pertama 0,04. 0,04. Udah, Pak. Terus sananya? Udah. Sudah? Nah.
Nah, jadi karena diminta 4 angka di belakang kan 0 gitu ya. Ya. Yang kedua. Yang kedua 0, berapa? 1 per S-nya. 0,0333 0,03333 gitu ya. Yang diminta 4 angka di belakang kan? Ya. Kalau di sini angkanya 4, 3, 2, 1, 0 buang saja kan? Tapi kalau 5, 6, 7, 8 apa? Kan isi 1 gitu. Ya. Ya, ini cara pembuatannya dan seterusnya Anda sekarang isi. Sampai ketemu 1 per S aksen. 4 angka ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Sob, jangan cuek yang lainnya. 6 3-nya. Soalnya kan Ada di HP juga, ya, HP juga. Serba isi kemana? 0,4 1, 2, 3, 4. Berarti 0,217. Ini teh ini pernaon? Iya permanarin? Hah? Iya teh iya permana. Berarti teh 1 per I-nya. Oh 1 per iya. 5. Nah, berarti yang diminta sampai ini ya? 0,263 kan? Ini 1 kan? 1 buang kan? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 2. Oh, jadi Kalau sampai 5 tambahkan ke sini 1 gitu. Ya. Ini kan sampai sini kan 4 angkanya kan ya? Ya. Berarti ini 1 kan? Ya. 4, 3, 2, 1, 0 buang. Kalau 5, 6, 7, 8 tambahkan ke sini 1. Itu cara pembuatannya. Ada di belakang ke atas, ada di belakang ke bawah. Bisa berangka 4-nya. 1, 2, 3, 4. Berarti Kalau 5, 6, 7, 8, 9 bulatkan ke atas. Artinya tambahkan 1 ke 8. 0 lah ya. 0, 1, 1, 8. Ingat nanti ya kalau sudah Anda keluar dari meja praktek ini matikan ya. Karena kalau dinyatakan berarti etika Anda berpraktek itu menyalahi. Karena kalau kelamaan ini panas kan mati gitu kan ya. Jadi matikan baru Anda. Yang hijau ya, Bang. Yang berikutnya nanti nyalakan ini. 3 nggak usah dirubah ya. Oh, itu Ini mah nggak usah dirubah udah. udah yang Jadi yang kalau Anda kan jarak benda itu ini ke sini kan? Iya. Jadi ini yang digeser-geser. Iya. Kalau kejauhan ini geser ke sini. Kalau kedekatan ini geser ke sana. Ini nggak usah biarkan. Jadi ini sebagai acuan aja. Nah ini yang geser ke sana. Cuman yang itu kan. Iya. Nanti ini digeser, ini dia digeser kan gitu ya. apa berarti yang ini mah digeser-geser itu sesuai Untuk enggak? sesuai kita. Kalau ini sesuai dengan permintaan dari penguji mau berapa senti. Setiap orang mungkin bisa beda, bisa sama. 35,6. Jadi nggak bisa Anda sama dengan si Anu nggak bisa. 1, 2, 3. Karena nanti dari penguji apa namanya data awalnya, data belum tentu kan ini pakai 200 mm kan? Mungkin saja pakai yang 300, mungkin yang 400 gitu kan. Nanti pada kenyataannya mungkin yang 200. Jadi jangan kira-kira 200 nanti juga 200 enggak. Jadi sesuaikan. Jadi makanya Anda sing teliti lihat ini berapa cara fokusnya. Ambil 2. Kalau sudah ketemu 1 per S dan 1 per S aksen semuanya jumlahkan. 1 per S ditambah 1 per S aksen jumlahkan sana. Ketemunya berapa? Bulatkan katanya sampai 2 angka di belakang. Koma. Sampai 2 angka itu mah berarti yang ketiganya Dua. dibuang atau ditambahkan 1. Sama hasilnya. Koma 505. taktik kita benar. Iya kalau beda mungkin cari yang sesuai yang salah. Mungkin Anda belum fokus sudah misalnya seperti ini. Terus apa di video ukur gitu. Padahal masih begini nih. Oh, jadi harus tanda panah. Ya iya kalau ini kalau kata saya kan kalau bendanya Pak Asep masa nanti bayangannya munding kan? Gak mungkin kan? Jadi kalau ini anak panah nih tuh lihat. Ini harus anak panah lagi. Ini belum tuh. Iya. Tuh. Anak panah. Tapi yang paling jelas mana? Ini buyar kan? Iya. Nah, tuh. Jadi harus jelas. Iya, harus fokus. Harus fokus dan membentuk. Jadi kalau masih buyar atau masih bayang-bayang dulu. Berarti itunya yang Kalau misalkan beda beberapa senti, Kalau ada beberapa senti, pokoknya nanti lihat aja lah. Praktek saya tidak akan kasih Iya. Tapi saya kira 1 mili 2 mili tidak akan berpengaruh. Karena ada pemudatan kan. Oh iya.
Berarti Erin eta teh diganti nate karena sentimeter ya. Ya, udah. Sadaya Lanjut. Kalau ini sudah ngerti, jadi pengambilan data sudah ngerti? sudah Bisa cepat kan? bisa. Bisa cepat. Jadi jangan ngitung di meja praktek. Biar nanti yang lain bisa cepat masuk kan? Kalau Anda lama di sini malah pengolahan data di sini itu menghambat yang mau masuk berikutnya. Jadi pengambilan data bisalah 5 menit. Berarti pengambilan data. Dan pengolahan data bisa 10 menit. Gitu kan? Nah, berikutnya ada tugas-tugas di bawah kan? Setelah itu apa? Coba. Video mah nyangan gitu. Betul apa Ji? Terus baru. Ya, yang lengkap. Di jadwal. Nah berikutnya adalah nomor 3 satu buku. Dari sekarang siapa? Kalau memang mungkin sama pokoknya yang Anda pahami di sini sekitar Resa Cebung ya. Nah, sekitar Resa Cebung Anda pahami dari mulai definisi, kemudian jenis, sifat, bentuk dan sebagainya Anda pahami. Nanti ketika ditanyakan di sini bisa Anda rangkumkan. Berarti ini rangkuman dari Resa Cebung. Apa yang ditanyakan? Jangan lebih. Saatnya jam ke-8 dimulai. Jangan lebih ya. Kalau lebih nanti gimana nih lahannya. Tapi jangan terlalu kosong. Jadi kalau terlalu kosong kadang-kadang Anda wah berarti pengetahuan segitu-gitunya kan. Kalau lebih, nih kan di mana lagi? Ya. Jadi sih bisa lah merangkum intisarinya. Jelas tuh. Ya dirangkum aja lah. Berarti pertanyaannya emang. Kemudian yang kedua, setelah Anda mengolah data dan membuat grafik, nanti Anda disuruh membuat grafik. Sekarang nggak bakalan sampai pembuatan grafiknya ya, nanti di lain waktu. Apa yang Anda dapat simpulkan dari hasil praktikum? Hasil praktikumnya apa tuh? Tadi antara apa dengan apa ada sesuatu yang aneh di sana, ada yang sama kan gitu ya? Iya. Begini lah dari sebulan. Jelas itu. Berikut nomor 3, dengan menggunakan rumus hubungan jarak fokus, jarak benda dan jarak bayangan. Bagaimana rumus hubungannya? Tadi 1/S 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/S yang kita temukan kan? Betul nggak? Iya. Dari perubahan jawaban 1 sampai perubahan 4 sama kan? ya. Berarti kita punya rumus 1/S Tambah 1/aksen sama dengan 1/f. sama dengan 1/f kan? Iya. Apa boleh dibalik kan? Boleh. 1/f sama dengan 1/s. Nih yang akan kita temukan, termasuk kesimpulan dalamnya. Ya. Nah, dengan menggunakan rumus tadi, nah itu maksudnya. Hitunglah jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung, berarti jarak bayangan yang diminta sini. Berarti 1/S aksen. Oleh lensa cembung yang Anda gunakan, berarti yang Anda gunakan ini. Berarti yang Anda gunakan yang ini kan? Iya. Apa yang Anda ketahui di sini? Jarak fokus. F-nya diketahui di sini. Tapi hati-hati, A-nya 200, KG 200, jangan kan? Ya. Bisa jadi 300, bisa 400, nanti lihat. Ya. Jadi jangan terjebak oleh A-nya 200, KG 200 enggak. Karena bisa diganti. Nah, berarti diketahui F kan? Ya. F berapa? Dalam senti dimintanya, di sini juga dalam senti. Berarti ini, kalau ini berarti 20 senti. Ya. Kalau yang punya 300 berarti 330 senti. Ya. Kalau yang 400 berarti 40 senti. Jelas? Jika jarak benda katanya, jarak benda ini 20 cm kan? Iya. Kebetulan yang ini 20 cm. Bisa jadi yang lain itu 30 kan? Iya. Bisa jadi yang lain 40, bisa jadi yang ini 10 kan gitu ya? Iya. Nah, jadi hati-hati jangan terjebak oleh ini. Ini hanya sebuah latihan saja. Ya. Bagaimana caranya? Tinggal masukkan kan ya? Bisa Anda hitungnya. 1/f berarti 1 per yang ini. Kalau ini berarti 1/20 kan? Ya. Sama dengan ditambah 1/20, 1/20 sama dengan 1/20 di sini. Iya. Kalau 1/20, kalau ada 30, 1/30 ditambah 1/s aksen tanyakan kan? Iya. Cara hitungnya sama dengan SMP dulu. Silakan latihan. Kalau tidak ngerti tanyakan. Contoh misalnya, F dikurangi saya pada contoh yang lain. 1/20. 1/20 F ya. Sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini rumus yang kita temukan kan? Untuk berdasarkan itu. Misalnya 1/F-nya 1/20. Betul begitu? Ya. Kemudian sama dengan 1/S-nya saya ganti tidak 20 nih. Karena kalau 20 nanti sama dengan itu. 10 misalnya gitu. Misalnya kan? Ya. Boleh nih. Boleh. Tambah dengan 1/S aksen. Maka 1/S aksen sama dengan kan gitu ya? Ya. Jadi ini pindah ke sini kan? Ya. Ini kan di sini, ini pindah ke sini. Jadi 20 dikurangi 1/10. sama kan penyebutnya. 20. 1
negatif 1/10. Ini adalah bukan S aksen kan? Bukan. Ini 1 per S aksen kan itu ya? Ya. Nah, berarti S aksennya sama dengan ini S aksen itu berarti 1 per S aksen berarti S aksen dibagi 1 kan? Ya. Ini juga balikan. Jadi sama dengan 20 per min berapa? Negatif Min 20. Nah ini jarak bendanya berapa? Berarti kesimpulannya jarak bendanya 20 cm. Maaf, jarak bayangannya? Jarak bayangan. Jarak bayangan. Jarak bayangannya ini kesimpulannya. Jarak bayangannya 20 cm. Tanda negatif menunjukkan maya. Oh, Maya. Oh iya. Kalau Hati-hati rumus ini apa? Rumus ini kalau untuk lensa cembung ini positif kan? Iya. Kalau untuk lensa cembung ada negatif. Yang kita gunakan bocoran aja ini adalah lensa cembung, berarti ini positif. Terus gitu. Kalau nanti ini ketemu positif berarti itu nyata. Kalau ketemu negatif, maya. Tadi ketemunya maya. Kesimpulannya jarak bayangannya ada 20 cm dan sifat bayangannya Maya. Jadi tanda negatif menunjukkan maya. Bagaimana kalau positif di sininya? Nyata. Gitu. Oke. Simpan dan gimana? Ada penghapus ya? itu Pak. Stop untuk saya hapus semuanya. Pak Ruman. Di tengah-tengahnya lebih tebal. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini semuanya lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal. Itu lensa cembung. Kalau lebih tipis tengah-tengahnya itu lensa cembung. Lensa cembung ini adalah digunakan untuk membantu orang yang cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Jadi kalau ada yang membaca seperti ini tanpa kacamata, nah ini sudah rabun dekat. Bagaimana supaya begini bisa kelihatan? Berarti harus dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif. Sehingga nanti plus berapa? Kalau saya min. Jadi kalau saya lihat ke yang jauh itu tidak jelas, tapi kalau pakai kacamata baru jelas. Nah, kacamata yang saya gunakan itu adalah min. Kacamata lensa cembung. Anda lensa cembung ya minus. Nah, berarti lensa cembung. Di tengah lebih tipis dibandingkan dengan di pinggir. Nah, yang kita gunakan yang ini adalah yang ini. Sifat dari lensa cembung, kalau ada sinar seperti sinar sejajar datang ini akan dikumpulkan di satu titik. Titik ini disebut dengan titik fokus. Mungkin Anda pernah lihat mainan anak-anak, ada matahari di sini, kemudian di sini pasang lensa, kemudian sininya kena ke ini, ada titik di sini. Gitu ya? Iya, Suryakanta ya? Suryakanta. Itu lensa cembung itu. Jadi seperti ini, mengumpul di satu titik. Jadi panas di sini, kalau mengumpul di sini lebih panas. Kalau lama kelamaan, kalau dikenakan ke kertas tuh kertas akan hitam ya, apa namanya? Tutung bahasa Sunda namanya. Gosong. Jadi sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar cahaya. Kalau lensa cembung menyebarkan, betul ya? Kemudian sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ini sumbu utama biasanya kita simpulkan. Ini misalnya lensa cembung cukup garis saja seperti itu dan ininya pakai positif, itu lensa cembung. Ini kesini jarak fokus, ini kesini jarak fokus dan ini kesini jadi kelengkungan, jadi jari-jari kelengkungan. P biasanya ini jarak fokus, ini titik kelengkungan. Sorry. Ini F besar, ini F besar. Jarak ini ke sini, inilah disebut dengan jarak fokus. Ini ke sini, jari-jari kelengkungan R. Sehingga R itu 2 kali jarak fokus. Atau jarak fokus setengahnya jari-jari. Sinar istimewa yang pertama, kalau ada sinar datang, sejajar sumbu utama ini akan dibelokkan atau dibiaskan ke titik fokus. Nah ini sinar datang, ini sinar bias.
Itu sinar istimewa yang kedua. Berat apa ya? Sinar istimewa yang kedua, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sinar datang dari titik fokus atau melalui titik fokus. Nah, seperti itu. Boleh dari, boleh melalui titik fokus, akan dibiaskan atau dibelokkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan dari ini, sejajar ke fokus, dari fokus sejajar. Ini sinar datang, ini sinar bias. Kemudian sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat. Nah, ini titik pusat lensa. Kalau ini titik pusat gelanggungan, ini titik pusat lensa. Kalau ada sinar datang melalui titik pusat lensa, tidak dibelokkan, tapi diteruskan. Jadi pembiasan itu ini sinar bias, ini sinar datang, ini sinar bias. Jadi sinar datang dengan sinar bias itu diteruskan, tidak dibelokkan. Itu sinar istimewa pada lensa Cembung. pada lensa cembung nanti lah. Ngerti sampai sini dulu? Ngerti sampai sini? Nah, pembentukan bayangan Anda harus menggunakan minimal 2 lensa cembung, maaf 2 sinar istimewa. Ini sumbu utama. Ini lensa. Lensanya lensa positif yang kita gunakan lensa cembung. Ini jarak fokus misalnya, titik fokus. Ini titik pusat gelanggungan. Ini titik fokus. Sama ini ke sini, dengan ke sini. Ini titik pusat lensa dan ini titik pusat gelanggungan. Nah, gitu. Nah, maka kita akan melukis bayangan. Inginnya melukis bayangan yang kita contohkan di sini antara O dengan F bendanya, atau antara F dengan P, atau lebih dari P. Yang mana maunya? Antara F dengan P. 3. Nah, ini misalnya bendanya sini. Tuh bendanya. Maka bayangannya akan di mana? Kita lukis. Minimal pakai 2 sinar istimewa. Boleh yang ke satu dengan yang kedua, boleh kedua dengan yang ketiga, boleh yang ke satu dengan yang ketiga. Yang mana saja? Maunya? 2, 3. 1, 3 boleh. Ini sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama datang nih, akan dibiaskan kemana? Titik fokus. Fokus. Sini. Ini sinar bias. Yang kedua, mau pakai ya? Yang ketiga, sinar datang melalui selalu dari sini mulainya, dari benda. Sinar datang melalui titik fokus, datang akan dibelokkan sejajar sumbu utama, begitu kan? Ya. Kalau rendah adalah perpotongan sinar datang. Di sini perpotongannya, perpotongan sinar datang. Tapi kalau bayangan adalah perpotongan sinar bias. Ini sinar bias perpotongan di mana? Kita perpanjang sini. Nah, di sini perpotongannya. Di sinilah bayangannya. Kalau ini A, maka ini A. Nah, jarak rendah ini ke sini. Nah, itu. Ini jarak rendah, ini S. Jarak bayangan ini ke sini. Ini ya saksen, gitu. Nyata apa ya ini? Maya. Sifatnya kecil, besar, berarti besar. Satu kan sifatnya kan? Sifat bayangannya di bawah. Yang kedua, ini ke atas, ini ke bawah, berarti Balik. Yang ketiga, nyata maya. Nah, lihat ini. Ini sinar ini ada nggak? Nyata nggak sinar ini? Ke sini dibelokkan nyata atau maya? Yo, tuh lensa ini datang dari luar. Ke sini ada cahaya. Ada cahaya di sini. Dari mana? Datangnya dari luar kan? Berarti itu ada. Ini ada. Nah, berarti itu nyata. Bisa dipahami? Jadi ini yang datang dari sini ini lensa, datang ke sini, dibiaskan. Nyata apa ya ini? Nyata. Nyata. Ini datang. Nyata nggak yang ini? Nah, kalau ini nyata, maka ini nyata. Bisa dipahami? Contoh yang maya yang bagaimana? Cari contoh yang maya. Di sini juga nih. Kalau yang maya kita coba. Tadi antara bendanya antara F dengan P. Kita coba antara O dengan F. Bendanya di sini misalnya.
Nih bendanya di sini. Bedakan yang tadi satu seperti itu, yang kedua saya pertebal nih. Ini bendanya sini. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini saya pertebal. Akan dibagaimanakan? Dibelokkan fokus. Nih. Dan yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Nih titik fokus. Ke sini berarti. Tuh. Nah, belanja. Ya. Karena ini harus di sini. Ke benda. Akan dibiasakan kemana? Ini datang nih. Sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Nah, bisa paham ini? Bayangannya di mana? Coba. Kalau ini dengan ini berpotongan ya kalau kita perpanjang. Tidak. Potongannya ini. Berpotongannya kemana? Justru ke sini berpotongannya. Nah, di sini berpotongannya. Ini kan sinar bias yang pertama, ini sinar bias yang kedua. Berpotongannya di belakang. Nah ini berarti bayangannya adalah di sini. Nah ini bayangannya. Jelas? Mayanya kan itu? Maya. Maya. Karena sinar yang ini tidak ada kan? Saya yang ini tidak ada, yang ada yang ini. Nah ini mah perpanjangannya. Nah di sini ketemu begini. Berarti maya, kalau maya biasanya terputus-putus gitu. Nah, jelas. Nah. Jadi kalau misalnya benda nih ditempatkan lebih kecil dari titik fokus, misalnya titik fokusnya 20 cm, kita menempatkan di 15 cm. Nyata maya nanti hasilnya. Maya. Kalau maya bisa nggak tertangkap oleh layar? Tidak. Tidak akan ketemu di layar di sini kalau mati. Bisa dipahami? Jadi kalau Anda disuruh misalnya oleh penguji, oleh guru penguji, cara fokusnya Anda misalnya lihat, oh 300. Coba Anda cari bayangannya kalau bendanya itu berjarak 20 cm. Mau nggak? Enggak. Jangan mau. Karena sampai Isa pun tidak akan ketemu bayangan. Malah angis-angis. Bisa dipahami? Jadi bisa saja si penguji nanti menguji Anda. Atau mungkin salah ngomong. Nih misalnya 300. Coba Anda bendanya mulai dari 25. Jangan mau ya. Karena Anda akan rugi, nanti lama waktunya. Gak bakal ketemu-temu. Oh, ini 30. Jadi kalau jarak fokusnya 30 berarti Anda harus mencari ini di fokusnya sini gitu. Tapi kalau jarak fokusnya 20 di sini, dia tergantung di sana skalanya satu skala berapa senti misalnya. Ada skala keterangannya. Kalau yang saya pakai sekarang itu yang 10 senti kan? Nah, berarti kalau 20 di sini ada jarak fokusnya. Berarti jarak dari kelompoknya ke sini. Begitu ya. Paham? Itu cara berpikir Pak. Anda nanti coba. Skalanya di sini. Skalanya di sana diminta dalam setiap sekali itu 10 cm katanya. Sifat bayangannya. Nah, sifat bayangan. Yuk. Sifat bayangannya akan kelihatan dari hasil lukisan Anda kan? Jadi siapkan lukisan itu harus betul-betul. Jadi harus pakai penggaris, ininya betul-betul tegak dengan ini tegak lurus. Jangan miring kan gitu ya. Jadi ini harus pakai penggaris yang siku barangkali. Dan ini harus pakai garis panjang. Gitu ya. Kemudian lebih bagusnya lagi kalau berwarna, bendanya merah, gambar sinar siwa yang pertama misalnya yang kuning, sinar siwa yang kedua yang merah atau yang biru, sumbu utama yang hitam, perjalanan sinar pakai yang merah misalnya atau yang bagaimana. Jelas gitu? Itu akan lebih bagus lagi nanti, lebih indah lagi kelihatannya. Anda nilainya lebih gede lagi. Bapak, Yuk. kalau misalkan kan tadi teh disimpan tuh sentimeter, disimpan besarnya teh di 20. P-nya di mana? Mana? Oh, 2 kali Lagi. Yuk, ini misalnya dalam gambar itu ada satu skalanya 10 ya? Ya. 10. Jarak fokusnya Anda di mana? Di berapa katanya jarak fokusnya diketahui? 10. Di 20 berarti ini titik fokus di sini. Ini titik P. Lihat titik P-nya pasti 2 kalinya kan? Ya. Berarti ini titik P. Oh, ya. Di sini titik fokus.
Ini nanti P gitu. Kalau tilu Jelas. puluh berarti dengan 4 tilunya. Kalau jarak pandangnya misalnya 10, berarti Anda tempatkan sini jarak pandangnya kan? Ya. Wah, jarak pandangnya 10 di sini kan? 15 di tengah-tengah kan? Kalau 20 di sini kan? Kalau 25 di sini. 30 sini, jadi sesuaikan. Paham? Kita skalanya yang mudah-mudah aja. Satu skalanya bisa 5, bisa 10, 20, malas gitu. Yang kelipatan-kelipatan yang mudah saja. Kalau bendanya bebas Pak. Tinggi benda nanti disesuaikan. Kalau diminta nanti tinggi bendanya harus disesuaikan. 2 cm, 2 cm. 1 cm, 1 cm gitu. Kalau tidak diminta bebas. Ada lagi. Tapi pasti kelihatan kan? Kalau diperbesar diperkecil pasti kelihatan kan? Nanti kalau bendanya detik, bayangannya besar itu diperbesar. Tapi kalau bendanya gede, justru bayangannya lebih kecil berarti diperkecil. Gitu. Tidak harus diukur, kelihatan sih nanti. Dengan kasat mata diperbesar diperkecil pasti ketahuan kan? Ya. Ada lagi, silakan bagus.